Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samri Amir dengan NIM 0441807023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas 2 praktikum keamanan jaringan, yang dimana saya akan mengerjakan tugas soal 2. Yang video pertama tadi itu kan firewall jenis paket filtering. Jadi untuk video kali ini saya akan mengerjakan soal keduanya, yaitu konfigurasi NAT overload dengan mengikuti panduan praktikum tugas 2 yang sudah diberikan. Di sini topologinya hampir sama, langkah-langkah persiapannya juga hampir sama, alamat IP-nya juga hampir sama. Di sini melalui browser yang terdapat di PC0. Ya, di sini saya diperintahkan untuk mencoba web server ya, melalui PC0. Jadi seperti biasa saya bagi dua untuk biar lebih dilihat, lebih mudah. Web server di PC0 dengan alamat IP 192.168.20.5. Go. Oh, sorry. Saya melupakan sesuatu di sini. Saya pasang dulu Ethernetnya. Bentar, matikan dulu. Juga. Oke, jadi tunggu sebentar sampai semuanya terhubung, semuanya nyambung dengan baik. Ini masih ada 3 pending. Jadi untuk NAT overload ini hampir sama ya untuk segi topologinya, segi alamat IP-nya, dan juga cara konfigurasinya hampir sama seperti pada soal pertama tadi, yaitu firewall jenis paket filtering. Nah, di sini udah hijau semua. Saya lanjut kembali, saya ulangi kembali ya. Di sini web browser. Tunggu sebentar. Masukkan alamat IP-nya. Lalu enter. Ya, bisa lanjut ke web servernya. Di web servernya kita ketik nestat. Ini web server kan ya? Iya ya. Web server. Tapi kok nggak masuk ya? Kok nggak masuk ya? Sebentar, saya coba kembali. Karena ini nggak masuk, saya juga nggak tahu kenapa. Seharusnya dia masuk ke dalam, dia terverifikasi ya. Dia aktif lah istilahnya, atau terdeteksi di dalam web server tersebut. Coba kita ulang 192.168.20.5. Coba http go. Selesai. Coba kita ke web servernya lagi. Command prompt. Coba lagi netstat. Belum ada ya?
apa ya? Coba saya baca lagi melalui Command Prompt PC4. Gak kebaca ya? Tidak terbaca sepertinya di sini. Coba kita coba yang FTP-nya. Username-nya siswa 1 UT. Oke, coba kita buka. Kita cek di FTP servernya apakah terbaca dia. Netstart ya. Ya, netstart. Nah, ini kebaca. Jadi untuk FTP servernya kebaca, tapi untuk web servernya nggak kebaca. Saya juga kurang paham, karena seharusnya di sini kan topologinya belum saya otak-atik, kecuali tadi menambahkan Ethernet-nya. Dan kalau dilihat pada tahap konfigurasi, untuk bisa menghilangkan deteksi antara PC-nya ke web server maupun FTP server itu diperlukan konfigurasi pada router satunya. Dan konfigurasinya seperti ini yang ada pada panduan. Dan saya belum melakukan konfigurasi apapun pada router satunya dan hasilnya web servernya nggak kedeteksi. Dari mana? Ini ya. Ini PC nolnya. Coba saya ping ke sini. Dia bisa pingnya bisa, tapi untuk nggak kebaca. Jadi kalau dicoba lagi nih, itu nggak kebaca. Bentar. PC 0, web server, web browser ya, sorry. Tunggu agak lalot. Coba kita ulang. Ya, ini bisa ya, welcome to web server. Dia jalan, dia kehubung. Tapi ketika dicek di sini, dia nggak masuk. Sorry, saya salah masuk lagi. Sorry, salah masuk ya. Agak lalot ya. Nah, sebentar. Oke, kita masuk ulang. Command prompt, add start. Tuh, dia nggak masuk. Nggak masuk dia. Kita coba PC 1 ya. Kita coba melalui PC 1 untuk melihat web browsernya apakah kalau PC satunya masuk berarti PC 0-nya nggak bisa nih. 1968.20. Oke, masuk ya. Kita coba lihat apakah masuk. Net start. Nggak masuk juga ya.
nggak masuk juga dia. Cocok kok alamat IP-nya. Oke, di sini FTP server tadi sudah saya coba, berhasil, dan eh, dia masuk ke dalam FTP servernya langsung. Kita sudah verifikasi. Nah, di sini tahap konfigurasinya, di sini saya diperintahkan untuk melakukan konfigurasi pada router 1 ya. Dengan konfigurasi yang sudah diberikan, itu gunanya supaya ketika PC0 ingin mengakses web server ataupun FTP servernya, dia tidak akan terdeteksi alamat IP-nya. Nah, ini yang seharusnya dikonfigurasi supaya dia tidak terdeteksi. Tapi tadi PC0 sama PC1-nya dia nggak bisa terdeteksi di web servernya. Jadi itu yang saya tidak paham. Kenapa bisa? Nah, jadi langsung saja ini saya konfigurasi untuk router satunya. Biar nggak memakan banyak waktu. Ke CLI dulu. Ke config ya. Aduh, salah-salah. Oke, kita lanjut. Terus F0 inside INTS 0. Ini satu tengahnya ya. Ini saya copy saja ya supaya nggak banyak makan waktu ini. Sama ini juga. Oke. Oke, jadi router satunya sudah saya konfigurasi. Lanjut tahap analisis melalui browser untuk dapat PC0, PC3, PC4. Oke. Oke, jadi kita mulai. Di sini saya disuruh untuk melakukan akses web server pada PC0, PC3, dan PC4 beberapa kali. Ke PC0 terlebih dahulu. Ini buka web servernya agak lambat ya.
192.168.20.5 bisa. Saya langsung coba semuanya, baru kita cek di web servernya biar nggak bolak-balik. PC 3 dan PC 4 ya. Ini buka web servernya agak lalot ya. Oke, bisa. PC 4-nya. Ini laptopku agak berat karena oke, bisa ya. Sekarang kita cek untuk di web servernya. Kita cek netstat-nya. Nah, di sini hanya satu yang masuk yaitu PC 4 dengan alamat IP 10.7. PC 4 itu 10.7 kan? Ya, 10.7. Hanya PC 4 yang masuk. Tuh. Hanya PC 4 yang masuk. Yang kedeteksi ya, hanya PC 4 ya. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak kedeteksi. Nah, ini sekarang enggak kedeteksi lagi nih PC 4 nih. Kenapa ya? Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host ke jaringan. Proses penerimaan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan. Oke, kita coba verifikasi melalui router satunya. SH IP NAT trans. Gak ada ya? Kenapa ya? Oke, kita lanjut ke FTP servernya saja. Sama ya, kita lakukan hal yang sama. Di PC 0, kita lakukan FTP. Salah gitu. Kita lakukan FTP servernya. Jadi FTP server itu alamat IP-nya 20.10. Siswa 1. Nah, bisa. Lanjut ke PC 3. PC 3 ya bisa. PC 4 ya bisa juga. Jadi kita cek. Coba. Nah, untuk PC untuk FTP servernya PC 0 dan PC 3 dan PC 4 itu kedeteksi, dia tetap kedeteksi. Tetapi untuk web servernya saya nggak tahu kenapa dia tidak terdeteksi. Kita coba lakukan. Nah, ini nggak bisa ya. Oke, jadi intinya FTP servernya kedeteksi, tapi untuk web servernya tidak terdeteksi. Saya juga kurang paham bagaimana. Tetapi saya sudah melakukan semua konfigurasi sesuai dengan panduan. Jadi mungkin sekian dulu, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih banyak
Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.